Di awal tahun 2021 ini, beragam hal yang tak terduga terjadi secara beruntun. Musibah bencana, polemik, serta kejadian besar yang berdampak bagi kehidupan manusia. Yang semua ini digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak pernah disangka, hal ini sengaja seperti kaitan akhir zaman apa yang telah disampaikan oleh orang-orang terdahulu Nusantara. Seperti Ramalan Jayabaya dan Ronggo Marsito. Tentang keadaan zaman di masa mendatang banyak yang terbukti. Di sisi lain, juga ada terprediksikan oleh para tokoh peramal termuka di dunia seperti Nostradamus, Baba Vanga, serta APG Anan, yang hingga kini ramalan atau prediksinya menjadi sorotan dunia. Lantas, seperti apa sejatinya prediksi atau ramalan tokoh-tokoh tersebut? Mengenai zaman 2001 ini, mari kita simak selengkapnya. Untuk mengawali prediksi tokoh terkemuka di dunia mengenai keadaan zaman 2021 ini, mari sedikit kita menguak kembali tokoh yang tersohor di Nusantara mengenai ramalan tentang masa depan, yaitu sosok Prabu Jayabaya dan pujangga besar Jawa Raden Ngabehi Ronggo Marsito mengenai datangnya zaman Kolobendu. Zaman Kolobendu secara harfiah dapat diartikan sebagai zaman penuh kesengsaraan. Fitnah menyebar di mana-mana, keluarga terpecah belah, kehidupan susah, kolusi, korupsi, dan nepotisme merajalela. Dan para pemimpin kehilangan wibawa. Kalau bicara, tidak bisa dipercaya melihat ciri-cirinya. Banyak yang menilai saat ini kita tengah memasuki zaman itu. Sebuah masa transisi dari zaman keburukan menuju zaman yang baik, dari zaman Kolobendu menuju zaman Kolosubo, zaman yang adil dan makmur. Banyak orang yang menyebut hal itu sebagai ramalan, namun kita telah lebih jauh, sebenarnya itu bukan sebuah ramalan. Lebih tepat kita sebut sebagai peringatan dari seorang yang waskito, seolah cerdik, pandai yang menetapkan standar moral berdasarkan pada masa, sebuah ciri-ciri suatu masa. Bagaimana menurut Anda mengenai ramalan zaman Kolobendu oleh Prabu Jaya dan Raden Ronggo Marsito ini? Bergeser dari ramalan Nusantara, lantas seperti apa prediksi atau ramalan dari tokoh terkemuka di dunia mengenai keadaan zaman di tahun 2021 ini? Mari kita mulai dengan tokoh pertama, yaitu Baba Vanga. Baba Vanga, cenayang terkenal asal Bulgaria, sempat mengungkapkan ramalannya untuk tahun 2021. Cenayang yang sudah meninggal pada 1996 mengatakan pada 2021 nanti obat kanker akan ditemukan. Selain itu, dia juga mengatakan pada 2021 akan ada banyak bencana besar dan bencana alam. Saat tiga raksasa bersatu, dia juga mengungkapkan seekor naga yang kuat akan merenggut kemanusiaan. Masa sulit akan datang dan banyak orang akan terbagi karena kepercayaan mereka. Kita akan menyaksikan peristiwa mengerikan yang akan mengubah nasib dan takdir manusia, katanya sebelum meninggal, dilansir dari Daily Mail. Banyak yang menaksirkan bahwa naga yang dimaksud adalah Cina yang semakin mendominasi dunia. Baba Vanga menjadi sosok penting bagi penggiat teori konspirasi karena beberapa ramalannya terbukti. Ramalan yang meninggal di usia 85 tahun itu sempat memprediksi Trump akan terjangkit penyakit mematikan pada tahun 2020. Itu terbukti saat Trump terjangkit COVID-19 pada Oktober lalu. Dia juga sempat mengungkapkan Amerika Serikat akan memiliki presiden berkulit hitam. Hal itu terbukti juga dengan diangkatnya Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat. Baba Vanga sendiri sebelum kematiannya telah memprediksi apa yang akan terjadi hingga tahun 50.079 yang diyakini sebagai tahun terakhir dunia atau kiamat. Bagaimana tanggapan Anda mengenai prediksi Baba Vanga ini? Ramalan kedua yaitu datang dari Nostradamus. Kesuraman ini juga yang telah diprediksi seorang filsuf asal Prancis, Michael de Nostradamus. Seperti diketahui, Nostradamus yang meninggal tahun 1566 itu juga kerap disebut peramal karena prediksi akan kejadian masa depan. Sangat akurat dan benar-benar terjadi.
Lalu, bagaimana Nostradamus memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2021? Rupanya, dia juga meramalkan beberapa bencana di tahun 2021. Kejadian 2021 serta tahun-tahun lainnya ada dalam kumpulan syair puitisnya yang berjudul Les Prophéties, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai ramalan atau nubuatan. Khusus tahun 2021, Nostradamus menuliskannya dalam sebuah syair beberapa baris. Isinya menggambarkan kejadian yang lebih merusak dan mengerikan secara implisit. Begini syairnya dalam bahasa Indonesia. Sedikit manusia saat ini setengah mati untuk memulai semua dari awal. Ini hanya berarti satu hal, datangnya kiamat zombie. Ayah dan ibu meninggal karena kesedihan yang tak terbatas, wanita yang berduka, monster yang menyebalkan, yang agung tidak ada lagi. Seluruh dunia akan berakhir. Nostradamus juga menyinggung pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan menyiratkan bahwa tahun berikutnya akan lebih merusak, bahkan bisa memicu kelaparan global. Ini muncul dalam syair berikut. Setelah masalah besar bagi umat manusia, yang lebih besar disiapkan penggerak agung memperbarui zaman, hujan darah, susu, kelaparan, baja, dan wabah. Apakah api langit terlihat, percikan yang panjang mengalir? Bahkan PBB telah memperingatkan bahwa kerawanan pangan akan menjadi masalah yang lebih besar pada tahun 2021. Ramalan ketiga dari tokoh dunia ialah Abhigya Anand. Abhigya Anand merupakan paranormal muda dari India yang ucapannya banyak dipercaya karena akurasinya cukup tepat. Abhigya Anand yang meramalkan bahwa umat manusia akan menghadapi malapetaka besar dan kemudian menghilang selama beberapa bulan. Dia mengatakan jika pada bulan setelah Juni 2020, pandemi dan ekonomi dunia telah menunjukkan perbaikan. Antara 19 Desember sampai 28 Desember, Saturnus dan Jupiter akan bertemu. Cahaya kedua planet ini di langit terjerat dan saling bersentuhan, dan hal ini mempengaruhi bumi. Mungkin akan ada perang, wabah penyakit, wabah epidemi, keruntuhan ekonomi, dan ketakutan masyarakat bahwa media pemerintah dan beberapa institusi besar akan secara sengaja atau tidak sengaja menambah ketakutan ini. Abhigya Anand mengatakan, sebelum Februari 2001, bencana yang diakibatkan oleh pertemuan beberapa planet akan perlahan terungkap. Sampai November 2021, Jupiter akan meninggalkan Saturnus dan Capricorn sebelum memasuki Aquarius, di mana dunia akan memasuki titik awal yang baru dan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa langit tersebut secara bertahap akan hilang. Abhigya Anand lalu memberi saran 7 metode untuk menyelesaikan krisis yang terjadi, yaitu keyakinan pada Tuhan, meningkatkan kekebalan tubuh, menyatukan dan menyebarkan emosi positif, manajemen keuangan dan investasi, berkebun, memperhatikan kesehatan dan mental, kemudian bersatu dengan alam. Itulah diantaranya prediksi tokoh terkemuka dunia mengenai keadaan zaman di tahun 2021. Setiap hal yang terjadi di muka bumi ini pastinya telah digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Selebihnya, bagaimana kita untuk menyikapi setiap keadaan zaman secara bijak, terus memperbanyak dan memperkuat keimanan kita. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai ramalan tokoh terkemuka dunia pada keadaan zaman ini?